Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Mas Widya. Kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik bagian 2. Kita sudah memasuki tema 4 ya anak-anak ya. Tema 4, subtema 1 tentang keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam antara lain penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Dan masih banyak contoh yang lain. Di sini ada beberapa contoh tentang keseimbangan alam yang sudah mulai terganggu anak-anak. Ada gambar yang pertama adalah gambar pesisir pantai yang terkena gelombang air laut. Nah, di sini gelombang air laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut atau yang biasa disebut abrasi. Jadi abrasi adalah pengikisan tanah karena gelombang air laut. Sedangkan kalau pengikisan tanah yang terjadi karena angin, air atau es, itu anak-anak mungkin ada yang pernah mendengar yang biasa disebut erosi. Saya ulang, erosi adalah pengikisan tanah bisa karena air, angin atau es. Kalau abrasi, pengikisan tanah karena gelombang air laut, dan sedangkan korosi adalah pengikisan tanah karena angin. Jadi ada permukaan tanah yang kering, kemudian terkena angin, kemudian tanahnya akan terkikis. Di gambar yang kedua ada pesisir pantai, tapi yang sudah ditanami dengan tanaman bakau. Jadi ini adalah contoh menjaga kelestarian pohon bakau di sepanjang pesisir pantai itu untuk menjaga keseimbangan alam daerah pesisir. Karena pohon bakau juga berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Jadi kalau pesisir pantainya banyak ditanami pohon bakau, jadi tidak akan terjadi abrasi. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan sangat penting dan harus dilakukan sejak dini. Mengapa? Karena yang pertama, agar dapat mencukupi kebutuhan air bersih. Kalau banyak tanaman di hutan, tanamannya tidak ditebangi, pohonnya tidak gundul, tanahnya tidak gundul, maka ketersediaan air bersih akan tercukupi. Selanjutnya yang kedua, agar pemandangan alam lebih indah dan menarik untuk dilihat. Kalau kita melihat yang pemandangan yang indah, banyak tanamannya, hijau, maka kita akan lebih menarik, akan lebih tertarik untuk melihat. Selanjutnya, mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu juga untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, untuk agar terhindar dari polusi udara. Kalau udara di sekitar kita banyak asap kendaraan, asap pabrik. Nah, asap-asap itu akan diserap oleh tanaman untuk membantu proses fotosintesis. Jadi udaranya tetap bersih. Selanjutnya untuk menjaga ketersediaan bahan pangan. Kalau banyak tanaman dan hewan yang kita jaga, kita lestarikan, ya pasti ketersediaan pangan akan tercukupi. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya penyakit kan ada yang disebabkan oleh macam-macam anak-anak. Ada yang karena kurangnya gizi, ada yang karena kebutuhan air bersihnya tidak tercukupi, dan ada yang karena polusi udara. Nah, itu kalau
kita selalu menjaga menjaga kelestarian lingkungan, penyakit itu pasti tidak akan menyerang kita. Selanjutnya, untuk mencegah kerusakan ekosistem atau hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, tumbuhan dan hewannya, dan yang terakhir yaitu lingkungan jadi bersih dan terawat. Tapi masih ada keuntungan-keuntungan yang lain anak-anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Untuk tugasnya, kalian kerjakan kitab tematik tema 4 halaman 4 tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sampai di sini dulu anak-anak, jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.